Gus Baha semprot habis orang-orang di belakang Anies Baswedan yang berambisi memaksakan syariat Islam dipaksakan penerapannya di Indonesia. Kita butuh kekuasaan, kita butuh negara, pun sama yang dirasakan oleh sahabat-sahabat kami di HTI. Ini artinya apa? Kita butuh kekuasaan, kita harus raih dan harus rebut, saudara. Khilafah dengan syariat itu satu paket, ya. Tidak bisa ada syariah diterapkan dengan sistem republik, karena republik itu tujuannya menerapkan hukum rakyat, hukum publik. Kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan Ambon, Irian Jaya. Syariah Islam atau hukum Allah itu hanya kompatibel ketika diterapkan dengan sistem khilafah. Apa contohnya? Ya inilah yang pernah dicontohkan teladan kita para sahabat ridwanullah wal ajmain. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah, ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern, enggak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini, saya tidak pakai teori modern, pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia, Ambon, kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah tidak ada karena sudah keluar dari Indonesia. Bernegara berbangsa di lingkungan, di situasi yang heterogen, majemuk kayak Indonesia ini, dibuat sistem bernegara kayak NKRI, ini sudah full sunnah Rasul. Dalam konteks bernegara di Indonesia, perseteruan antara agama dan negara bukanlah hal baru. Bahkan hal itu sudah muncul pertama kali saat negara Republik Indonesia ini mau didirikan. Sebagian umat Islam kala itu mengimpikan agar negara ini didirikan dengan berdasarkan syariat Islam, dengan piagam Jakarta yang berpedoman pada poin ke-1 yang berisi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oleh mereka, poin itu dijadikan acuan untuk memaksakan pendirian negara Islam serta syariat Islam sebagai ideologi negara. Namun hal itu mendapat penolakan dari kalangan nasionalis dan juga dari kelompok agama non-Islam dengan alasan karena yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bukanlah umat Islam saja, tetapi juga dari berbagai kelompok dan golongan agama yang lainnya. Jadi, menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dengan menerapkan syariat Islam sebagai ideologinya merupakan ketidakadilan bagi saudara kita yang ikut berjuang bersama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya, karena situasi sudah tidak memungkinkan, proses negosiasi antara umat Islam dan kelompok lain akhirnya dilakukan. Piagam Jakarta tak diberlakukan, poin ke-1 yang berisi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihilangkan. Dan lahirlah kesepakatan bahwa negara ini didirikan dengan berasas Pancasila. Dan hal itu juga telah mendapatkan restu dari ulama besarnya bangsa Indonesia, yakni Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang merupakan ulama besar yang keilmuannya diakui oleh ulama-ulama seluruh dunia. Namun demikian, bukan berarti perjuangan sebagian kecil umat Islam untuk membentuk negara Islam Indonesia sudah berakhir. Rencana untuk mendirikan negara Islam Indonesia masih terus berlanjut di sebagian kalangan sebagian kecil umat Islam yang tidak terima atas kesepakatan berdirinya Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Semangat untuk mendirikan negara Islam Indonesia juga tidak pernah pudar. Kelompok-kelompok Islamis kanan yang saat ini berada dalam garis pendukung Anies Baswedan masih saja terus mempermasalahkan antara Islam sebagai agama dan Indonesia sebagai negara. Bagi mereka, syariat Islam merupakan suatu hal yang wajib untuk dikonstitusikan. Cara mereka berpikir sangatlah sempit, menganggap syariat Islam hanyalah tentang apa yang difahami oleh otak mereka saja. Akal mereka seperti tidak pernah menjangkau tentang luasnya pemahaman syariat Islam yang mereka pikir sangat sempit, persis seperti sempitnya otak yang mereka miliki selama ini. Maka syariah Islam atau hukum Allah itu hanya kompatibel ketika diterapkan dengan sistem khilafah. Apa contohnya? Ya inilah yang pernah dicontohkan teladan kita para sahabat ridwanullah wal ajmain ketika Rasulullah SAW meninggal. Mereka kan kemudian bermusyawarah, ya. Kalaupun NKRI menaungi mengayomi semua suku, Nabi mendirikan negara Madinah juga dengan konsep mengayomi menaungi semua suku.
Kalau NKRI menaungi, mengayomi semua pemeluk agama, negara yang didirikan Kanjeng Nabi, dipimpin Nabi, juga berkonsep menaungi, mengayomi semua pemeluk agama. Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Ber-NKRI dengan konsep menaungi semua pemeluk agama, 100% sunnah Rasul, ikut Kanjeng Nabi ketika memimpin Madinah, juga dengan konsep komitmen mengayomi semua pemeluk wilayah yang mayoritas muslim kayak Jombang, Tambak Beras, tempat kita sujud kepada Allah, tempat kita tahajud, tempat anak-anak cucu ngaji taat kepada Allah. Sementara wilayah mayoritas non muslim asal menjadi bagian dari kedaulatan kita, itu lahan wahana untuk berdakwah. Betapa sulitnya dakwah teng Papua Nugini, betapa sulitnya dakwah teng Timor Leste, karena wilayah itu mayoritas non muslim dan tidak masuk dalam kedaulatan NKRI. Sebanyak apapun non muslim di Bali, karena masih masuk wilayah NKRI, dakwah itu gampang. Khilafah harus bisa tumbuh dan negara kita. Kenapa? Khilafah dari Allah. Khilafah dari Allah yang memakai syariat Allah. Kalau mereka tidak setuju dengan itu, keluar dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu koar-koar tentang khilafah, tentang kewajiban menegakkan syariat Islam. Padahal sejatinya mereka sama sekali tidak memahami tentang apa saja yang menjadi bagian dari syariat Islam itu sendiri. Memaksakan penerapan syariat Islam di Indonesia dengan resiko lepasnya wilayah lain yang mayoritas bukan beragama Islam, tentu menjadi ironi karena berusaha menegakkan satu bagian syariat Islam, namun akhirnya melepaskan kewajiban syariat Islam yang lainnya. Dalam hal ini, mereka sepertinya tidak berpikir jika menjaga peluang dakwah pada wilayah mayoritas bukan non-Islam, bukan bagian dari syariat Islam. Pemahaman agamanya sangat minim, namun berani sekali mengumbarnya di depan publik. Mereka sesungguhnya hanyalah manusia-manusia bodoh dalam memahami agama, namun berani sekali menunggangi agama demi ambisi mereka berkuasa. Kita tahu mereka semua adalah orang-orang dalam barisan Anies Baswedan yang menunggangi Anies sebagai jalan mereka untuk menegakkan apa yang mereka cita-citakan. Ini bukan tentang kebencian kepada Anies Baswedan, tapi ini murni tentang siapa manusia-manusia yang ada di belakangnya, yang selama ini sangat berambisi menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan menjadi suatu yang rahasia lagi jika para pengasong khilafah memang semuanya berada dalam gerbongnya Anies Baswedan. Anies sendiri pun tidak pernah membantah dan tidak pernah mengatakan secara langsung bahwa mereka bukan bagian dari dirinya. Negeri ini perlu dijaga, dan diantaranya adalah menenggelamkan mereka yang didukung kelompok pengasong khilafah. Karena jelas mereka hanyalah sampah yang menjadi benalu bagi kedamaian negara kita.